Dunia sempat dibuat terkejut ketika kabar beredar bahwa Indonesia menekan kontrak untuk mendatangkan AV-8B Harrier II, sebuah jet tempur legendaris dengan kemampuan lepas landas vertikal yang selama ini identik dengan operasi fleksibel di medan terbatas. Namun di balik euforia tersebut, muncul satu pertanyaan krusial, apakah ini benar langkah strategis yang terukur atau sekadar gelombang informasi yang belum sepenuhnya utuh? Sebelum menarik kesimpulan, penting untuk melihat konteks yang lebih dalam karena justru disinilah letak detail yang sering luput dari perhatian publik. Dalam analisis kali ini kita akan membedah isu ini secara terstruktur ke dalam 3 bagian utama. Pertama, memahami secara komprehensif apa itu AV-8B Harrier II, beserta kemampuan uniknya terutama dalam operasi lepas landas pendek dan pendaratan vertikal yang menjadi pembeda di kelasnya. Kedua, menempatkan potensi akuisisi ini dalam konteks kebutuhan militer Indonesia saat ini, termasuk tantangan geografis, kesiapan infrastruktur, serta dinamika kawasan. Dan ketiga, mengevaluasi secara kritis apakah keputusan tersebut benar-benar realistis dan masuk akal dari sudut pandang strategis, baik dalam aspek operasional, logistik, maupun efektivitas jangka panjang. AV-8B Harrier II dikenal sebagai salah satu jet tempur paling unik di dunia, dengan kemampuan vertikal, short take-off and landing yang memungkinkannya beroperasi tanpa landasan panjang seperti pesawat tempur konvensional. Dalam konteks operasional, ini membuka fleksibilitas mulai dari kapal amfibi hingga landasan terbatas, sebuah keunggulan yang sangat spesifik namun juga bersifat niche. Namun di balik kelebihan tersebut terdapat realita yang sering luput dari perhatian. Harrier merupakan platform berusia matang dengan kebutuhan perawatan tinggi serta kompleksitas teknis yang signifikan. Artinya, meskipun secara teori mampu terbang dari mana saja, implementasinya di lapangan tidak sesederhana itu. Dibutuhkan infrastruktur pendukung, kesiapan teknisi, dan kondisi operasional yang terkontrol agar kemampuan unik tersebut benar-benar bisa dimaksimalkan secara efektif. Sekarang kita masuk ke konteks Indonesia, apakah platform seperti ini benar-benar dibutuhkan? Secara konseptual, dengan geografi kepulauan yang luas dan tersebar, kemampuan operasi lepas landas pendek dan pendaratan vertikal seperti Harrier memang tampak selaras dengan kebutuhan fleksibilitas taktis. Namun pada praktiknya, efektivitas platform ini tidak berdiri sendiri, ia bergantung pada kesiapan ekosistem yang jauh lebih kompleks. Mulai dari keberadaan kapal induk ringan atau landing helicopter dock sebagai basis operasi, hingga infrastruktur logistik, rantai pasok suku cadang, dan sistem perawatan yang spesifik dan tidak sederhana. Tanpa fondasi tersebut, Harrier berisiko menjadi sekadar aset bernilai tinggi dengan utilisasi rendah. Di titik inilah analisis menjadi lebih menarik karena yang dipertaruhkan bukan hanya keputusan pembelian, tetapi kesiapan sistem secara keseluruhan. Ini bagian yang sering luput dari perhatian publik, bahwa dalam dinamika militer modern, keputusan akuisisi tidak semata ditentukan oleh performa tempur di atas kertas, melainkan oleh keberlanjutan operasional dalam jangka panjang mulai dari rantai logistik, ketersediaan suku cadang, hingga kesiapan ekosistem pemeliharaan. Platform seperti Harrier memang menawarkan fleksibilitas unik, namun secara global mulai digeser oleh sistem yang lebih terintegrasi seperti F-35B yang dirancang untuk perang jaringan dan interoperabilitas lintas matra. Maka jika kontrak ini benar terjadi, pertanyaan strategisnya bukan lagi sekadar apakah platform ini mampu digunakan hari ini, tetapi sejauh mana relevansinya mampu bertahan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, di tengah evolusi ancaman dan percepatan teknologi militer yang semakin tidak linear. Jadi, apakah langkah mendatangkan AV-8B Harrier II benar-benar mencerminkan lompatan strategis? Atau justru bagian dari fase transisi yang lebih kompleks dan belum sepenuhnya terbaca publik? Jawabannya berada di wilayah abu-abu yang menuntut analisis lebih dalam. Dalam lanskap militer modern, keputusan tidak pernah berdiri sendiri, ia terikat pada kesiapan logistik, kesinambungan operasional, serta arah doktrin jangka panjang. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan soal platform mana yang paling menarik perhatian,
Tetapi seberapa konsisten dan efektif sistem itu dapat dijalankan dalam berbagai skenario nyata. Pertanyaannya sekarang, di tengah perubahan cepat dinamika kawasan, apakah strategi ini benar-benar dirancang untuk menjawab tantangan masa depan atau sekadar solusi sementara yang terlihat meyakinkan di permukaan?